Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore, Guru. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat ya kepada teman-teman karena sudah lolos tahap wawancara dan akhirnya kita terbentuk kelompok seperti ini ya. Oke, sebelumnya apakah di sini sudah saling mengenal? Belum ada ya. Yang mana? Oke, sebelumnya satu kelas atau? Ya, saya sama dia satu kelas. Berarti dapat informasi ini kalian saling mengajak? Iya. Saling mengajak. Oke. Karena kan kita ini belum saling kenal ya. Gimana kalau kita kenalan dulu? Tapi kenalannya kita pakai nyanyi biar lebih semangat ya. Gimana tuh? Oke, Ibu contohin dulu ya. Nanti kalian bisa lihat terus dipraktekkan ya. Ada yang tahu nggak lagu yang kayak kamu namanya siapa? Oh, tahu. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Iya, nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Nanti Ibu contohin dulu biar kamu tahu ya. Oke, kita mulai ya. Kamu tahu lagunya nggak? Tahu. Oke, dimulai dari Ibu dulu ya. Aku namanya Lydia, kamu namanya siapa? Aku namanya Ludiska. Iya. Oke, jadi nanti kalau temennya sudah menyebutkan namanya kita sapa ya dengan halo ya. Sudah tahu semua lagunya? Sudah. Oke, Ibu ulangi lagi. Mungkin nanti bergilir ke kanan, baru ke kiri ya. Setelah menyebutkan nama, silahkan tanya nama yang di sebelahnya, seperti itu. Paham? Oke, kita mulai ya dari Ibu dulu ya. Aku namanya Livia. Kalau kamu namanya siapa? Aku namanya Sakila. Halo. Kalau kamu namanya siapa? Aku namanya Andini. Halo Andini. Kalau kamu namanya siapa? Kalau aku namanya Indri. Halo Indri. Kalau kamu namanya siapa? Nama aku Nanda Jovita. Halo Nanda. Kalau kamu namanya siapa? Nama aku Nandita Putri. Halo Nandita. Kalau kamu namanya siapa? Kalau aku namanya Udiska. Halo Rizka. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi udah pada kenal ya, yang Mbak ini namanya Syakila, Andini, Indri, Nanda, Nandita, dan juga Udiska. Oke. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Baik. Baik ya. Habis kelas semua ini atau dari rumah? Kalau saya sih habis main ya pulang. Habis main. Ada yang habis kelas gak? Kamu habis kelasnya siapa? Habis kelasnya Bu Ani. Oh, Bu Ani. Oke. Ini kita semua dari prodi BK ya. Iya, dari sama-sama semester 6. Iya. Oke. Oke, sebelum kita mulai sesi konselingnya, saya memiliki beberapa pertanyaan kepada kalian agar kita nanti bisa satu tujuan dan juga satu harapan juga. Kemudian ada beberapa yang harus kita sepakati sebagai aturan kelompok agar tidak ada yang merasa tidak nyaman di dalam kelompok ini ya. Oke, nanti kalian silahkan memberikan pendapat kalian sesuai pandangan kalian masing-masing. Di sini kita saling menerima pendapat ya, tidak ada yang menghakimi pendapat satu sama lain. Oke, pertanyaan pertama nih, apa yang membuat kalian ini ingin menjadi bagian kelompok? Dimulai dari Mbak Indri. Saya mau jadi bagian dari kelompok ini karena menurut saya saya merasa cocok dengan tema masalah ini. Jadi saya mau berpartisipasi. Oke, jadi Mbak Indri ini merasa cocok ya dengan tema yang
tema pelajar yang saya sebarkan kemarin ya. Oke. Oh iya maaf, sebelumnya saya izin sambil mencatat ya teman-teman Oh, ya. silakan. Oke. Nggak apa-apa, Bu. Terima kasih. Selanjutnya dari Mbak Andini. Karena waktu dia posternya tuh saya sesuai gitu, merasa sesuai sama yang saya alami, sama tema yang ada di poster. Oke. Berarti merasa sama ya dengan Bu Indri ya, merasa sama permasalahannya itu dengan tema yang saya berikan. Oke, kalau Mbak Syakila. Oke, kalau dari saya sih sama kayak mereka, dan menurut saya permasalahan teman-teman sih juga sama, dan mungkin di kelompok ini saya akan menjadi lebih termotivasi. Jadi temanya menarik. Oke. Jadi selain merasa permasalahannya itu sesuai dengan permasalahan Mbak Syakila ini, Mbak Syakila juga merasa bahwa nantinya akan termotivasi di dalam kelompok kita. Oke, bagus sekali. Kalau menurut Mbak Nanda, Kalau dari saya ya Bu ya, sama sih sama teman-teman, kurang motivasi juga, karena saya tuh kayak sering main HP dan mulai kan tugas saya. oke. Kalau dari Mbak Nandita, Kalau saya sama kayak teman-teman karena tema dan temanya sesuai kayak permasalahan saya alami. oke. Kalau dari Mbak Rizka, Dari saya kurang lebih sama kayak teman-teman, temanya cocok dengan permasalahan yang sedang saya alami. oke. Jadi alasan kita bergabung di kelompok ini banyak yang sama ya, Iya. karena sama-sama merasa permasalahannya itu sesuai dengan tema yang saya berikan di flyer itu, dan juga merasa ingin termotivasi dengan bergabung di kelompok ini. Oke, bagus sekali. Kemudian nih pertanyaan kedua, saya ingin bertanya kepada kalian nih agar kita merasa cocok satu sama lain ya, nyaman di dalam kelompok ini. Kelompok seperti apa sih yang kalian inginkan, dan kelompok yang seperti apa yang tidak kalian inginkan? Ini dari Mbak Syakila. Oke, kalau saya tuh lebih senang kelompoknya tuh yang seru dan ramai dan teman-temannya excited. Jadi saya lebih terbuka gitu, dan saya kurang suka kalau teman-temannya mungkin kurang aktif atau apa. Soalnya nanti saya tuh bakal terbawa gitu loh Bu. Jadi pengaruh lingkungan menurut saya tuh ngaruh banget buat diri saya. Oke, kalau menurut Mbak Andini nih, Kalau saya itu lebih suka sama teman yang ininya, maksudnya tuh nggak ada orang baru lagi gitu, karena saya tuh susah untuk beradaptasi sama lingkungan baru gitu. oke, jadi Mbak Andini ini lebih nyaman kalau semisal udah anggotanya seperti ini, tidak ada yang bertambah dan tidak ada yang keluar lagi ya, karena Mbak Andini membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Oke. Kalau menurut Mbak Indri, Saya netral sih Bu, bisa apa aja, yang penting dia nggak toksik sama bisa jaga rahasia sih. oke. Kalau menurut Mbak Nanda nih, Oh, dari saya pribadi ya, saya tuh setuju sama pendapat Mbak Andi, karena saya juga tuh merasa kurang nyaman kalau berada dalam jumlah anggota yang banyak. oke. Apa yang membuat Mbak Nanda ini kurang nyaman dengan anggota yang banyak? Karena kan nanti kan saya kan menceritakan permasalahan yang sama teman saya tadi ya, guys. Itu membuat saya tuh kayak takut gitu loh. Kalau saya cerita tadi permasalahan saya yang saya tadi ini diceritakan ke orang lain. Oke. Kalau Mbak Nandita nih, Kalau saya ingin kelompok yang begini aja, saya bisa fokus mendapatkan solusi masalah saya, dan supaya saya bisa menemukan orang lain. oke. Kalau Mbak Dista, Kalau saya sama kayak Mbak Nabila dan Mbak Andini, saya suka lingkungan yang seru, tapi dengan jumlah orang yang nggak banyak. oke. Terima kasih ya teman-teman atas pendapatnya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa di sini tuh ada yang memiliki pendapat yang sama nih, yaitu ingin anggotanya tetap, tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk atau bertambah lagi, karena memang
beradaptasi karena membutuhkan waktu ya untuk beradaptasi dengan orang yang baru. Kemudian tadi juga ada yang berpendapat bahwa tidak suka dengan kelompok yang toksik. Oke, itu bagus sekali ya. Kita semua di sini pasti tidak suka dengan kelompok yang toksik. Namun toksik itu dari setiap orang pasti memiliki artian yang berbeda-beda. Maka dari itu nanti kita akan menyepakati suatu hal, peraturan dari kelompok ini agar kita sama-sama merasa nyaman di kelompok ini. Agar tidak ada yang merasa kelompok ini adalah kelompok yang toksik seperti itu. Kemudian ada yang berpendapat juga kalau nyaman kalau kelompok ini bisa menjaga rahasia, dan ada yang takut juga kan kalau menceritakan masalahnya kepada orang yang banyak seperti itu. Oke, jadi saya informasikan kepada kalian bahwa di dalam konselor itu ada asas kerahasiaan. Jadi kita semua, baik saya selaku pemimpin anggota kelompok ataupun kalian selaku anggota kelompok, kita itu wajib menjaga kerahasiaan satu sama lain, menjaga informasi yang saya berikan, menjaga informasi yang kalian terima, baik itu dari teman-teman kalian, anggota kalian sendiri atau dari saya sendiri. Seperti itu ya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi kita sepakati ya bahwa kita di sini semua akan saling menjaga rahasia satu sama lain, yang mengetahui obrolan kita pada setiap pertemuan hanya orang-orang yang hadir di setiap pertemuan itu. Apakah setuju? Setuju. Oke, kita sama-sama setuju semua ya. Oke, selanjutnya nih, di sini kalian ada yang pernah mengikuti konseling kelompok juga nggak? Yang ikut di bagian kelompok itu jadi bagian? Belum. Oh belum. Jadi ini pertama kali ya buat kalian semua. Oke, sama-sama pertama kali. Jadi kita di sini sama-sama belajar juga ya. Oke, kemudian saya ingin bertanya kepada kalian nih, di dalam kelompok ini kalian ingin memberikan sesuatu seperti apa atau ingin membantu seperti apa? Apa yang akan kalian lakukan di dalam kelompok ini? Apakah bisa dipahami pertanyaannya? Jadi bantuan seperti apa sih yang akan kalian berikan di dalam kelompok ini? Kalau Mbak Syakila? Mungkin bisa aktif bertanya ya, menurut saya itu kan bisa jadi jawaban dari permasalahan teman-teman. Mungkin ada caranya atau pola pikirnya yang bisa berubah. Oke, benar sekali sih ya teman-teman. Karena kalau kita aktif bertanya nih, misalnya ada teman kita yang malu buat bertanya, dan kebetulan pertanyaan dia itu sama dengan pertanyaan kita. Nah, kalau kita aktif bertanya kan otomatis pertanyaan teman kita kan juga terjawab. Jadi kita itu bisa membantu dengan kayak apa ya, membantu teman kita memahami, meskipun dia awalnya mungkin malu-malu. Kalau kita aktif bertanya, aktif bercerita juga, pasti kan teman kita bisa berbaur juga. Kan ada yang sulit untuk beradaptasi juga. Jadi kita bisa sama-sama aktif di dalam kelompok ini agar kita sama-sama nyaman juga seperti itu. Oke, kalau menurut Mbak Andini? Mungkin mencoba untuk lebih aktif sampai menjadi Sakila, lebih aktif bertanya, terus berargumen. Oke, bagus sekali ya Mbak Andini ya. Jadi kayak kita itu kalau kita mengeluarkan pendapat kita nih ya, pastikan teman kita itu tidak hanya memandang dari sudut pandang dia sendiri. Jadi teman kita itu bisa melihat pandangan dari sudut pandang orang lain. Oke, kalau menurut Mbak Indri nih, bantuan seperti apa yang Mbak Indri akan berikan di dalam kelompok ini? Saya sependapat sama teman-teman juga, ketika mengeluarkan pendapat, saling bertanya, jangan lama. Oke, jadi sependapat ya Mbak Indri ya. Kalau menurut Mbak Nanda? Kalau dari saya juga sama jawabannya. Saya akan sering bertanya dan share pengalaman. Sharing pengalaman ya. Oke, bagus. Kalau menurut Mbak Nandita nih? Kalau saya juga sama seperti yang lainnya, lebih aktif untuk bertanya dan juga bertanya. Oke. Kalau menurut Mbak Diska?
sharing-sharing. Oke, jadi kita sama-sama ingin memberikan bantuan ya, pastinya tidak akan membiarkan kelompok kita seperti itu saja. Pastinya ada hal yang ingin kita berikan di dalam kelompok. Oke, bagus sekali teman-teman. Oke, selanjutnya nih di sini mau bertanya kepada kalian. Silakan kalian dijawab dengan jujur ya, agar kita sama-sama nyaman di kelompok ini ya. Apakah di dalam kelompok ini ada seseorang yang tidak kalian suka? Kan kalian sudah saling mengenal, udah tahu nama satu sama lain, dan juga kita udah bertukar pendapat nih, sedikit bertukar pendapat dari tadi. Nah, kurang lebih kan kalian sudah mengenal teman kalian. Jadi apakah dengan hal itu ada seseorang yang tidak kalian suka di dalam kelompok? Kalau saya sih nggak ada ya, Bu, ya. Karena teman-teman kelihatan ada saling friendly ya. Kalau saya kayaknya kan kita baru kenal juga, jadi nggak ada. Kalau dari saya sama kayak ini juga netral kan, karena kita juga baru kenal dan oh ya nanti ke depannya gimana, dan semoga aja kita masih tetap bareng-bareng ya. Amin. Amin. Ini kalau menurut Mbak Andi, Kalau saya sih ya baik ya sih, sama fine aja, karena kan ini masih pertemuan pertama ya. oke, kalau menurut Mbak Nandita, Menurut saya sih, saya juga baik aja, karena juga baru pertama. Jadi saya kayak kelihatan agak misalnya di luar gitu. kalau menurut Mbak Nanda nih, Saya kayak iya sih, jangan suka semua. kalau suka ini bahaya kan saling aja ya Mbak ya. Oke, alhamdulillah ya nggak ada yang nggak disuka di kelompok ini, karena memang ini pertemuan pertama dan kita ada yang tidak saling mengenal terlalu jauh juga kan. Nah, alhamdulillah karena tidak ada yang nggak kalian suka di dalam kelompok ini. Jadi nanti ketika di pertemuan kedua, pertemuan ketiga ada yang membuat kalian tidak suka dengan anggota kalian yang lain. Silahkan kalian ceritakan ketika sesi pertemuan agar bisa kita selesaikan bersama-sama, agar kita obrolkan bersama-sama, kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, apakah kalian yakin dengan kelompok ini atau kalian ingin meninggalkan kelompok ini sebelum lanjut ke tahap konseling selanjutnya? Kalau saya sih sudah yakin ya Bu, dikarenakan permasalahan ini menurut saya cukup berat dan saya membutuhkannya juga, dan permasalahan saya itu sama, jadi tidak saya bakal stay. Oke, jadi nggak ingin keluar ya Mbak ya? Ya. Kalau saya sih mau lanjut ke, kalau saya sih mau lanjut ke tahapan yang selanjutnya sih. Kalau Mbak Yuli, Iya, sama Bu, saya yakin buat lanjut aja. kalau Mbak Nanda, Yakin. kalau Mbak Nandita, Saya juga yakin. kalau Mbak Dista, Ya kalau saya sama kayak teman-teman, saya yakin mau lanjut. oke. Alhamdulillah ya teman-teman, nggak ada yang berniat untuk keluar dari kelompok dan kita sama-sama sepakat untuk melanjutkan ke tahapan konseling. Oke, di sini kita sudah saling berpendapat. Sebelum ke tahap selanjutnya yaitu kita akan membuat kesepakatan aturan kelompok agar tidak ada miskomunikasi, agar kita sama-sama nyaman di dalam kelompok. Itu ya teman-teman. Oke, jadi karena tidak ada yang ingin keluar ya dari kelompok ini dan sama-sama ingin melanjutkan di tahap selanjutnya, harapan kalian ini apa nih dengan bergabung di kelompok ini? Kalau Mbak Syakila bagaimana? Ya, harapan saya Bu, semoga semuanya bisa menceritakan permasalahannya dengan legowo dan terbuka dan jangan ada yang saling gitu ya, biar semuanya itu masalahnya itu terselesaikan secara bersama-sama gitu. Dan harapan saya juga semoga teman-teman bisa lebih aktif bertanya, karena saya anaknya lebih senang kalau kalian tuh aktif gitu, bawa suasana.
saling akrab juga ya pastinya ya. Alhamdulillah, harapan kita sama-sama di hal yang positif ya. Oke, selanjutnya kita akan menyepakati aturan dari kelompok ini agar kita sama-sama nyaman berada di kelompok itu. Itu ya. Yang pertama nih, ada kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jika kelompok terbuka, maka seiring berjalannya konseling, seiring pertemuan kita itu nanti di pertemuan kedua, ketiga akan ada anggota yang masuk dan juga keluar. Misalnya nih, nanti di pertemuan ketiga ada kalian berenam nih awalnya. Nah, misalnya di pertemuan ketiga ada salah satu dari kalian yang sudah selesai masalahnya. Nah, itu diperbolehkan untuk keluar meninggalkan kelompok. Dan juga kita juga memperbolehkan anggota yang masuk kelompok ketika ada permasalahan yang sama dengan kita, seperti itu. Dan kalau kelompok tertutup itu nanti kalian yang awalnya berenam, maka seterusnya seiring berjalan waktu sampai seluruh rangkaian pertemuan konseling kita selesai, itu akan tetap berenam. Tidak ada yang keluar dan tidak ada yang bertambah, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Apakah ada yang ditanyakan terkait kelompok terbuka dan tertutup? Oke, jadi kalian di sini ingin memilih kelompok yang terbuka atau tertutup? Tertutup. Oke, ternyata satu suara ya teman-teman. Ini kelompok tertutup semua ya. Apa nih alasannya? Mungkin salah satu nih dari Mbak Syakila. Oke, kalau saya sih kelompok tertutup itu lebih fokus ya sama permasalahan kita. Karena kalau ada yang lain tuh fokus kita tuh terurai gitu. Bisa malah lebih ke fokus anak baru itu. Jadi masalah waktu dan ini itu kurang gitu. Pulang lagi ke awal. Efisien ya? Iya. Ada yang ingin berpendapat lagi? Oke, Mbak Diska. Saya ingin kelompok tertutup karena saya rasa lebih privacy. Kita nggak perlu beradaptasi sama orang baru. Jadi kita sepakat ya bahwa kelompok ini sepertinya akan menjadi kelompok yang tertutup, tidak akan bertambah dan juga tidak akan berkurang. Oke. Selanjutnya kita menyepakati pertemuan-pertemuan kita ini akan kita lakukan di indoor atau outdoor, ataukah bisa kita sepakati nih setiap pertemuan. Misalnya kan sekarang kita di indoor. Nah, besok nanti sebelum kita selesaikan pertemuan ini, kita sepakati lagi pertemuan kedua mau outdoor atau indoor. Jadi ada 3 pilihan, indoor seterusnya, outdoor seterusnya, atau yang ketiga ini ingin sesekali indoor, sesekali outdoor seperti itu. Kalau dari saya sih pergantian ya, soalnya biar nggak bosan juga kan nanti konselingnya. Terus biar udah stres juga gitu kalau di indoor terus. Ya, iya sih Bu, kurang lebih sama kayak Sakila ya. Sesekali gitu di indoor, di outdoor, biar nggak stres gitu. Saya beda. Karena kalau misalnya menurut saya kalau ada outdoornya saya itu sering ke distrik sama apapun, ada orang lewat saya lihat, ada orang jadi kurang fokus sama yang di depan gitu. Oke. Jadi saya indoor stres. Kalau Mbak Nanda, Kalau saya ya Bu ya, saya itu kalau nggak outdoor ya indoor. Jadi kalau di outdoor kan banyak ini sih kayak refreshing gitu loh. Oh, iya. Biasanya. Kalau di indoor itu kayak tertutup kayak enak gitu. Kalau lama-lama. kalau Mbak Nandita, Kalau saya sih kurang lebih kayak itu ya, karena saya kayak lihat orang itu kayak suka kayak lihat nanti. Gambar Saya abstrak. nggak fokus. oke. Kalau Mbak Diska, Ini kalau saya indoor, cuman ada outdoor sedikit kayak ada kaca-kaca gitu sih. Ini namanya indoor, bisa caranya outdoor. Jadi kan sama-sama dia. lucu banget. Iya, makanya ekspresif ya dari bayi kayak
yang nyaman indoor maupun outdoor, dan ada juga yang nyaman hanya indoor juga. Di sini saya kasih perbandingan ya teman-teman, nanti silakan kalian berpendapat lagi. Jadi kalau indoor itu memang kita lebih fokus dalam pembicaraan kita, apa yang kita bahas, dan kayak permasalahan kita seperti apa, kita lebih fokus. Namun nanti tetap pastikan kita kan kalau semisal lama nih ya jenuh, kemudian kayak bosen, kayak soalnya yang dilihat ya udah putih semua, bambu semua kayak gitu. Itu plus minusnya indoor. Nah kalau outdoor itu kalian bakal kayak seneng, kayak rasa healing. Misalnya nih kita sesekali mau jadwalin pertemuan di hutan mangrove. Itu tuh kayak gimana? Ganti kebun binatang KBS. Iya, yang binatang Yang refreshing. Oh iya, Kayak binatang ya. Yang monyet. sama ada suara-suara gitu ya. Iya. Iya. Misalnya nih kita di hutan mangrove atau di kebun binatang nih ya. Memang kita merasa hidup melihatnya kok cuma itu aja, ada hijau-hijaunya, ada monyetnya, ada apa gajahnya kayak gitu. Kayaknya meskipun aku yang nggak se-KBS juga. Atau mungkin di mini zoo. Kita nggak jadi tahu soalnya kita pergi ke Tamasya. enggak. Tapi lebih ke menyamakan diri dengan hewan. Menyamakan diri ya jadinya ya. Iya, mungkin kalau waktu saya punya apa pendapat ya. Oh iya. Di mana itu? Boleh. Di pantai. Apa nggak takut terbawa ombak nanti? Oke. Enggak di tengah laut dong. Oh, bener sih memang di pantai kan kebanyakan anak sekarang tuh berpendapat vitamin C katanya. Iya, benar. Ya kan ya, ada berombak, ada anginnya gitu ya. Ya balik lagi ada positif ada negatifnya. Positifnya kita merasa healing, tidak bosan, dan negatifnya ya kita ada kedistract dengan suara-suara itu. Kayak misalnya tiba-tiba ada anak kecil yang lewat, anak kecil yang ada peristiwa atau apa gitu, pasti kan kita kedistract. Nah, kalau semisal campuran nih indoor atau outdoor, itu kan pastinya misal kita sekarang indoor. Nah, nanti ketika selesai pertemuan kita menjadwalkan ada yang berpendapat nih misal Bu bosen di indoor terus besok mau ke outdoor gitu. Terus kita sepakat misalnya nih boleh kita anggap itu kayak sembari healing juga, refleksi buat kita gitu. Itu nantinya akan kita tetap ada fokusnya, ada seriusnya, dan juga ada healingnya juga seperti itu. Nah negatifnya mungkin nanti kita akan kayak menjadwalkannya itu. Pastikan kalau misal kita di outdoor, kita cari tempat yang cocok buat kita ya, untuk tempatnya, untuk jamnya, untuk tanggalnya gitu. Pastikan kita harus menyesuaikan lagi seperti itu. Nah, itu adalah plus minus dari 3 pilihan itu tadi. Nah, kalau menurut Mbak Syakila bagaimana? Ya, saya setuju sih Bu sama pendapat Ibu. Mungkin nanti kita akan jadwalkan sama teman-teman semuanya habis indoor atau outdoor. Ya, saya ikut aja sih Bu. Oke. Kalau Mbak Andini? Iya sih, saya juga lebih ngikut aja karena misalkan sesi pertama ini indoor, terus sesi kedua sepakatnya indoor lagi itu apa-apa. Terus kalau sesi ketiganya mau outdoor itu juga apa, nggak masalah sih. Oke. Kalau Mbak Indri? Ya, saya satu suara sama teman-teman. Oke. Mungkin biar meskipun agak terdistract mungkin agak jenuh juga kalau berbagai juga. Kalau Mbak Nanda? Kalau saya sepakat sama teman-teman, tapi kalau dari saya sendiri ya lebih baik indoor outdoor juga biar kemudian ada suasana. Oke. Kalau Mbak Nandita? Saya juga sepakat dengan Kalau Mbak Rizka? sama. Sepakat sama. Iya. Jadi kita sudah satu suara ya teman-teman ya. Kita akan menjadwalkan indoor atau outdoor ketika selesai pertemuan setiap itu ya. Oke, baik. Selanjutnya nih terkait dengan frekuensi atau waktu timer kita ketika melakukan sesi konseling setiap pertemuan.
jawab dulu nih kakak kelas langsung yang 45 kalau saya sih 45 ya Bu. Soalnya kalau kelamaan bosen nanti ya. Banyak kegiatan lain juga ya sama sih, kalau saya juga setuju sama Sakila mungkin 45 menit sih cukup. Kalau Mbak Indri biasa ditembak saya satu suara Langsung gitu ya. oke saya juga setuju Setuju. setuju juga. Oke, jadi kita sepakat ya setiap pertemuan 45 menit ya teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya terkait dengan pertemuan kita dalam seminggu ini berapa kali? 2 kali kah, 3 kali kah, atau 1 kali? Kalau saya dua cukup kita dua ya dua. Oke, baik. Kita sepakat ya 2 ya teman-teman. Oke, untuk kesepakatan terkait pelaksanaannya sudah. Sekarang kita mau terkait dengan aturan yang akan kita sepakati. Yang pertama nih, menurut kalian, ketika ada seseorang yang berbicara atau berpendapat, nah kalian itu lebih nyaman direspon seperti apa? Apakah lingkungan sekitar kalian diam mendengarkan kalian terlebih dahulu, atau langsung menyela dengan memberikan pendapatnya dia? Kalau saya Bu, alangkah baiknya kita acungkan tangan terlebih dahulu, maupun kalian mau ngasih pertanyaan, bertanya ataupun menyampaikan. Misal saya bertanya acungkan tangan, terus ada teman mungkin kadang kan orang berpikir tuh ketika orang-orang pas bertanya gitu pengen langsung ngajuin, tapi takutnya di nanti tuh lupa, jadi langsung acungkan aja. Mungkin nggak sopannya tuh karena menyela ya. Saya kayaknya emang alangkah baiknya jadi kalau selesai baru tanya ya bisa harus tunggu dulu, jangan yang langsung nyela gitu. Kalau saya sih setuju sama mereka ya, karena juga kan menghargai lah. Kalau Mbak Nanda? Saya sih dari namanya pilih karena lebih sopan juga sih Bu. Kalau ada ngobrol kita harus tunjukin. Dari Mbak Nandita? Kalau saya juga sih pilih karena supaya kita dapat paham apa yang mereka katakan. Kalau Mbak Diska? Sama, saya juga setuju sama teman. Yang penting kalau pertanyaan apa mungkin dia bisa bawa kertas kalau apa bisa. Oke, berarti kita satu pendapat ya teman-teman. Ketika ada seseorang yang mengeluarkan pendapatnya atau bercerita, kita sepakat untuk mendengarkan dia sampai selesai. Baru kalau ketika dia sudah selesai, kalau kita ingin menyanggah, kita ingin bertanya, kita ingin berpendapat, kita akan mengangkat tangan terlebih dahulu. Dan jika sudah dipersilakan, maka baru boleh untuk berbicara. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah kan satu aturan sudah saya usulkan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengusulkan lagi aturan yang ingin kalian tetapkan nih di kelompok ini. Misalnya kayak ada yang berbicara kasar, atau ada yang bermain HP ketika sesi konseling, atau ada yang bermain game kayak bawa mainan boneka atau apa gitu di konseling kayak gitu. Saya mau kayak yang main handphone atau bicara kasar. Itu kita pelosan dia termasuk gak ya? Termasuk. Kebiasaan katanya. Saya mau yang pelaku membuat satu video velocity. Bukan statue ya? Bukan. Oke, jadi menurut Mbak Indri ini kita di sini dilarang berkata kasar, dilarang bermain HP ketika konseling, seperti itu ya Pak ya. Dan hukumannya adalah satu video velocity. Oke, menurut Mbak-mbak yang lain nih, apakah ada yang pendapat terkait pendapatnya Mbak Indri? Setuju. Kalau Mbak Andini? Ya saya setuju.
Oke, kenapa nih kok kayak agak berat? Apakah malu ketika disuruh buat video? Iya, malu. Malu ya Mbak ya? Dari saya aja. Udah pro kayaknya. Udah pro. Suhu. Kalau Mbak Nanda? Juga Bu. Oke, kalau Mbak Nanda? Oke, Mbak Rizka? Setuju. Saya ikut tapi jadi kalau satu kali buat kesalahan terus ada video, kedua kali ya video seterusnya. Jadi kalau 100 kesalahan 100 juga ya sampai gini-gini. Nggak normal ya. 100 kesalahan. Oke, jadi biar ini ya, biar ada ceritanya juga ya. Oke, nggak apa-apa. Apalagi yang sering kayak malu-malu gitu, terus langsung disuruh buat video, kayaknya langsung ini sih kapok sih kayaknya. Oke, jadi kita sepakat ya bahwa dalam kelompok ini dilarang berbicara kasar, dilarang bermain HP ketika sesi konsulting. Seperti itu ya teman-teman ya. Apakah ada usulan lagi? Untuk kerahasiaan dalam kelompok ini gimana ya? Soalnya saya takut banget nih, bukannya saya nggak percaya kalian, cuman namanya orang mungkin ada keceplosan atau apa kayak gitu sih. Khawatir. Oke, jadi teman-teman ya, saya jelaskan bahwa memang di sesi konseling ini itu ada asas kerahasiaan, di mana kita wajib sekali, baik itu saya selaku pemimpin kelompok ataupun kalian selaku anggota kelompok, kalian wajib sekali untuk menjaga informasi yang kalian dapat ataupun informasi yang kalian berikan. Untuk obrolan yang kita obrolkan dalam setiap konseling itu hanya kita saja yang tahu. Tidak boleh ada orang lain yang mengetahui dari obrolan kita. Begitu. Apakah sepakat teman-teman? Sepakat. Oke. Ini untuk kesadaran diri masing-masing ya teman-teman. Jadi bisa sendiri bagaimana kalau semisal cerita kita, masalah kita itu diceritakan orang lain, pasti kan kayak sakit hati sekali ya teman-teman. Kayak gitu. Oke, jadi tadi kita sudah mendapatkan 3 poin ya, yang dilarang berkata kotor, dilarang bermain HP, kemudian menjaga kerahasiaan satu sama lain. Apakah ada usulan peraturan lagi? Kalau sudah ada. Oke, sudah ya. Untuk selanjutnya, ketika ada kesalahan yang baru di luar dari aturan ini akan kita sepakati lagi ya, agar kita sama-sama nyaman. Itu ya teman-teman. Oke, untuk yang terakhir nih, kita akan menyepakati pertemuan kita ini setiap hari apa dan apa. Kan tadi kesepakatannya 2 kali dalam seminggu. Nah, kali ini lebih agar kita lebih fleksibel ya dalam menjadwalkan waktu ya. Mungkin nanti ketika ada perubahan atau semisal ada acara mendadak dari kalian ataupun saya, bisa kita obrolkan di grup agar kita jadwalkan ulang. Untuk sekarang kita jadwalkan wajibnya dulu setiap hari apa dan apa. Saya usul Selasa Kamis. Kalau saya sih setuju sama Mbak Iti dari Selasa sama Kamis. Kalau yang lain Ya, setuju langsung setuju semua ya. Soalnya sepakati ya teman-teman. Pas. Soalnya jadwal kita juga kosong di Kamis ya. Iya, iya. Kita kan emang sama-sama dari prodi bimbingan konseling ya. Karena kan syarat ketentuannya dari prodi bimbingan konseling dan semester 6. Ya, jadwalnya kurang lebih sama lah ya teman-teman. Oke, baik. Tadi kita sudah bertukar pendapat, kita sudah menyepakati satu sama lain aturan yang ada di kelompok ini. Kita juga saling mengetahui tipe-tipe kelompok seperti apa yang teman kalian, yang teman kita mau, seperti itu ya teman-teman. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya bahwa memang di konseling ini ada beberapa asas. Yang pertama asas keterbukaan, di mana kalian nanti silahkan dengan terbuka memberikan informasi atau menceritakan masalah yang kalian berikan agar tidak ada miskomunikasi di antara anggota yang lain dan juga dengan saya. Dan saya akan dengan terbuka untuk memberikan informasi kepada kalian, mengarahkan kalian agar masalah kalian itu terpecahkan. Seperti itu. Kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi kalian mengikuti sesi konseling ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun maupun saya. Tidak ada paksaan dari teman ataupun dosen ataupun orang tua. Jadi kalian
kalian dengan sukarela mengikuti sesi konseling ini dari awal sampai akhir, begitupun juga mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Dan juga saya akan dengan sukarela membantu kalian untuk menyelesaikan masalah kalian. Dan yang terakhir ada asas kerahasiaan. Dan kita sudah bahas bahwa memang di sini kita wajib untuk menjaga informasi yang kita dapat dari obrolan setiap sesi pertemuan. Seperti itu ya teman-teman. Oh ya, di konseling kelompok ini untuk penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan itu ada di tangan kalian masing-masing, tidak di tangan teman kalian ataupun di tangan saya. Di sini saya hanya mengarahkan kalian untuk mengambil keputusan dan juga menyelesaikan masalah kalian masing-masing. Untuk teknisinya nanti kita akan berbagi cerita, berbagi pengalaman masalah kita masing-masing. Kemudian nanti akan ada penugasan. Satu penugasan akan dikerjakan setiap anggota kelompok ya. Jadi setiap anggota kelompok wajib mengerjakan tugas yang telah diberikan agar masalahnya terarahkan untuk selesai. Seperti itu ya teman-teman. Oke, tidak terasa nih kita sudah 45 menit ya teman-teman. Sudah di batas waktu kita yang sesuai kita sepakati tadi. Mungkin itu saja. Hari ini kita hanya memberikan pendapat dan juga menyepakati aturan-aturan yang di kelompok ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melangkah lebih lanjut lagi ya untuk selanjutnya. Oke, sebelum saya tutup nih, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sebelum saya tutup nih teman-teman nih, adakah yang ingin memberikan kata-kata motivasi hari ini? Oke, dari aku ya buat kalian semua, apapun masalah kalian, semoga dengan pertemuan hari ini kita bisa lebih baik ke depannya gitu. Kita akan menjalankan tahap-tahap berikutnya dengan semangat. Gitu aja sih. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk pertemuan kali ini. Kalian hebat karena sudah melangkah untuk menyelesaikan masalah kalian masing-masing. Jangan lupa ucapkan terima kasih pada diri kalian sendiri ya teman-teman. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.